Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohmah dari jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas tentang sejarah PMI, yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Untuk mengajukan tugas mata kuliah sejarah lisan yang diampu oleh Bapak Aditya Muara Padiatra MU. Ya, mungkin langsung saja kita membahas tentang sejarah bagaimana PMI itu lahir. Oh iya, sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu deh. Oke, perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rodotul Jana, lengkapnya saya dari Komisariat Kampus Hijau Cabang Kabupaten Indramayu, angkatan tahun 2019, dan sekarang di komisariat saya menjabat sebagai Ketua Kopri Komisariat Kampus Hijau dari sekarang 2021 sampai 2022. Itu. Kemudian kalau misalkan tadi lahirnya PMI ya. Kalau misalkan secara tanggal itu PMI lahir 17 April 1960. 17 April 1960 yang bisa kita katakan bahwa sejarahnya ini nggak mudah gitu. Artinya perlu beberapa proses yang panjang. Maksudnya proses para founding father ini mendirikan PMI itu nggak hanya oke kita rapat kemudian jadi, nggak gitu. Sejarah PMI juga berkesinambungan dengan sejarah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU yang kalau nggak salah berdiri dari tahun 1954 kalau nggak salah. Saya juga nggak terlalu hafal sejarah IPNU, tapi yang jelas sejarah PMI ini jelas berkesinambungan dengan sejarah IPNU. Artinya apa? Ada yang mengatakan bahwa PMI itu cucu dari NU gitu. Artinya NU IPNU anak dari NU, PMI itu anak dari IPNU. Nah, memang awalnya itu kan Departemen Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi nggak kalau dulu itu memang kalau PMI itu kan 60, kalau IPNU itu kan 54. Artinya kan secara sejarah nih duluan IPNU sebenarnya. Nah, makanya waktu itu memang pengurus IPNU di tahun 54 itu yang penggagas dari berdirinya PMI. Kayak Ismail Maki, terus Said Budairi, terus Ketua Umum pertama Mahbub Junaidi, itu semua pengurus IPNU. Kalau boleh tahu PMI sendiri itu apa ya kepanjangannya? Oh iya, siap. PMI itu kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya, nanti mungkin kita akan bahas satu-satu gitu kan, P-nya bagaimana, M-nya apa, I-nya apa, dan I-nya juga apa. Tapi memang sejarah nama PMI juga sempat jadi pergolakan. Apakah Ikatan Mahasiswa NU, IMANU, atau yang lain, sehingga nanti terjadi sebuah kesepakatan bahwa kita namanya pergerakan gitu. Nah, balik lagi ke sejarah IPNU, jadi karena waktu itu di Darsawarsa 50-an itu kan luar biasa pergolakan politik kawan-kawan mahasiswa itu sudah organisasi ini sudah berafiliasi dengan partai politik kira-kira. Akhirnya mahasiswa IPNU itu kan jelas Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Karena jelas Nahdlatul Ulama itu bukan partai. Nahdlatul Ulama bukan partai, tapi ada satu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang kemudian seolah-olah menjadi partai NU. Gitu, seolah-olah menjadi partai. Nah, mahasiswa ini mungkin dari keresahan para mahasiswa waktu itu, gerakan kita nggak boleh berasaskan partai. Kita nggak bisa bergerak atas nama partai, kita harus bergerak atas nama ilmu kita, atas nama mahasiswa itu kan katanya agent of change, agent of dan lain-lain lah gitu. Banyak banget julukan yang berada di pundak mahasiswa. Nah, berangkat dari pergolakan partai politik di tahun 60-an, Darsawarsa 60-50-an, di mana ada satu himpunan mahasiswa Islam, kemudian underbawnya politik apa, ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, underbaw politik apa, dan NU ini harus ada Ikatan Mahasiswa NU, tapi jangan di bawah underbow, jangan namanya itu jangan Nahdlatul Ulama gitu. Artinya kan
jangan disematkan Nahdlatul Ulama, karena waktu itu ketika ada organisasi yang mengatasnamakan, ada misalkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ada nama Muhammadiyah. Nah itu apa ya, secara sejarah itu nanti katanya kalau menurut sejarah itu apa ya, gampang runtuh gitu karena berafiliasi dengan partai politik, artinya gerakannya yang tidak gerakan murni gitu. Jadi partai politik waktu itu begitu sengit, dan gerakan mahasiswa waktu itu tidak bisa dibendung karena waktu itu kan juga waktu pemilu 55 itu kan luar biasa. Nah kemudian PMII lahir di tahun 60 waktu Muktamar 2 itu, menurut Ketua Umum PBNU yang waktu itu bilang bahwa mahasiswa itu hari ini belum membutuhkan satu komunitas atau satu perkumpulan mahasiswa di bawah Nahdlatul Ulama, itu belum perlu, karena waktu itu IPNU juga masih baru, masih berapa tahun sih umurnya gitu. Artinya kita juga founding father PMII juga harus mengurusi IPNU dulu waktu itu di tahun 54. Muktamar 2 nggak boleh, Muktamar 3 juga masih belum boleh. Akhirnya waktu itu IPNU mengadakan musyawarah besar di Kaliurang, Yogyakarta. Di Kaliurang, Yogyakarta waktu itu salah satu pendirinya kalau nggak salah Ismail Maki ngomong ke forum Mubes, hari ini mahasiswa nggak boleh bersatu, ibaratnya bukan nggak boleh bersatu, tapi gerakan kita nih harus gerakan murni mahasiswa. Kalau Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama kan gerakan kita masih gerakan nih mahasiswa apa pelajar, gerakan kita harus murni atas nama mahasiswa, atas nama pemikiran kritis kita, atas nama kita sebagai penyambung lidah masyarakat, kira-kira begitu. Gerakan kita harus murni. Akhirnya waktu itu ibaratnya di lampu hijaukan oleh PBNU yang waktu itu ketuanya Kiai Haji Dr. Idham Khalid kalau nggak salah. Akhirnya di ACC, kalau bahasa sekarang di ACC. Nah waktu itu pasca Mubes di Kaliurang, akhirnya membuat satu forum untuk pendiri gitu. Nah namanya Founding Father, 13 tokoh, ada Ketua Umum pertama Mahfud Junaidi, ada Ismail Maki, ada Said Budairi dan lain sebagainya, ada 13 gitu. Nah artinya dari Muktamar 2, Muktamar 3 sampai kemudian Mubes itu kan bukan waktu yang singkat ya, sehingga PMI dikatakan sebagai yang sekonyong-konyong lahir, enggak juga gitu, tapi kita melakukan pergolakan pemikiran, karena itu kan konsolidasi ke seluruh elemen-elemen mahasiswa gitu. Apakah ini kita fokus membuat gerakan mahasiswa satu perkumpulan di bawah Nahdlatul Ulama atau enggak gitu, tapi karena kegigihan mahasiswa waktu itu, akhirnya waktu Mubes di ACC oleh Ketua Umum PBNU waktu itu gitu. Kalau misalkan sejarah mungkin berangkat dari IPNU ya, karena ada yang ngomong cucu dari NU katanya gitu. Kira-kira begitu sih lengkapnya. Ini aku dari buku salah satu kader PMI juga, namanya Ahmad Hifni, judulnya Menjadi Kader PMI gitu. Nah kemudian di sini apa aja sih kegiatan yang ada di PMI itu? Kalau kegiatan di PMI itu gimana ya? Kalau misalkan amaliyah, memang amaliyah Nahdlatul Ulama, karena secara rahim kita sama, tapi secara gerakan kita berbeda, karena kita gerakan mahasiswa. Kata yang waktu itu sowan ke Kiai Haji Idham Khalid juga bicara begini, gerakan mahasiswa ini harus murni atas nama mahasiswa yang tidak berafiliasi dengan partai politik, tapi berafiliasi dengan rakyat. Artinya apa? Gerakan kita gerakan murni atas nama rakyat gitu. Jadi yang waktu itu membuat sejarah, kemudian underbow dengan partai politik. Nah maka PMI ini lahir sebagai sesuatu yang berbeda, bukan underbow partai politik, tetapi berafiliasi dengan rakyat, murni bergerak atas nama masyarakat gitu. Karena balik lagi lahirnya itu kan berasal dari keinginan mahasiswa murni untuk membuat gerakan-gerakan mahasiswa, bukan karena bingung ini mahasiswa pelajar gitu kan, karena secara pemikiran kan juga berbeda gitu. Kalau secara amaliyah memang
tidak bisa dijauhkan dengan Nahdlatul Ulama secara amalia. Tapi kalau misalkan di kultur Indramayu ya, karena setiap regional itu kan berbeda. Indramayu gimana, Cirebon bagaimana, Majalengka bagaimana, Kuningan bagaimana, dan yang lain-lainnya bagaimana. Kalau misalkan di kultur Indramayu memang apa ya, mungkin ini mah secara general tahlilan itu mah udah apa namanya ya, memang itu amaliyah Nahdlatul Ulama gitu kan. Cuman kalau misalkan di PMI itu biasanya kita menyebut kajian rutin atau follow up atau diskusi ringan atau ya seputar apa ya, bagaimana kemudian si mahasiswa ini menjadikan dirinya sebagai mahasiswa yang utuh gitu. Artinya kan ada yang bicara begini, hari ini kampus itu hanya menjadi menara gading intelektual, hanya menjadi menara gading. Artinya kampus sudah begitu luar biasa, gedungnya tinggi-tinggi, fasilitasnya luar biasa, tapi mahasiswanya nol gitu. Artinya jangan sampai mahasiswa ini terjebak dalam arus hiperrealitas media gitu kan, sehingga menjadikan dia lupa sama gerakannya. Itu kan luar biasa, gerakan 65, gerakan waktu itu di pemilu 55, kemudian ada salah satu yang kita joinan juga dengan Koalisi Nasional Pemuda Indonesia. Itu gerakan mahasiswa dulu itu kan diakui lah ibaratnya, mencatat sejarah kita mahasiswa bersama rakyat, bersama seluruh elemen, kemudian menumbangkan sebuah rezim. Itu kan luar biasa dicatat sejarah. Artinya mahasiswa hari ini tidak boleh masuk ke dalam lubang hiperrealitas media sehingga lupa sama gerakannya gitu. Kalau amalia ya itu diskusi. Kalau amalia Nahdlatul Ulama jelas. Kalau misalkan tahlilan terus marhabanan, yasinan dan lain-lain itu iya. Tapi secara tidak langsung kita harus mengembalikan marwah mahasiswa, karena marwah mahasiswa itu kalau misalkan orang-orang dengar mahasiswa, widih keren lah gitulah, keren, terus terpelajar, maha dari siswa gitu kan. Perspektif masyarakat itu kan udah berbeda ketika sudah ngomongin mahasiswa, bicaranya bagaimana, perilakunya seperti apa, gerakannya bagaimana, itu sudah beda. Nah makanya karena diskusi ini diskusi untuk untuk menumbuhkan kritis, berpikir kritis, kemudian membaca sosial dan lain-lain, itu bagian daripada bentuk amaliyah PMI itu, khususnya di Indramayu gitu. Tapi kita juga nggak lepas dari manusia yang kadang-kadang membutuhkan kan kadang-kadang kalau misalkan kita berada dalam satu titik itu aja, itu kan kadang-kadang bosan atau gitu ya, monoton. Makanya amalia PMI ini kadang-kadang kita ke laut, misalkan diskusinya ke laut atau diskusinya ke gunung dan lain-lain gitu kan. Kalau misalkan kita melihat nilai dasar pergerakan atau NDP PMI yang disusun oleh mahasiswa Solo kalau nggak salah, kader Solo, itu kan ada habluminal alam. Jadi bagaimana komunikasi kader PMI atau anggota PMI dengan lingkungan sekitar. Nah mungkin bisa dibuktikan dengan kajian-kajian kita yang di alam. Kadang-kadang kan di sekitar kampus, di balong, terus di gunung atau di pantai gitu. Itu bagian daripada habluminal alam. Kira-kira begitu kalau amalia. Ternyata panjang ya prosesnya. panjang banget. Jadi artinya gini, kalau misalkan kita berbicara sejarah itu, karena tadi aku memaparkan itu dari satu buku, maksudnya buku ini jelas gitu final. Tapi ketika kita melihat sejarah lain, maksudnya yang ditulis orang lain di buku yang lain, itu kalau misalkan ada kesimpang siuran, itu bagian daripada proses sejarah. Karena balik lagi, kalau misalkan kita ngomong sejarah itu kita bisa melihat dari berbagai sisi, bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Menurut ini begini, ini begini, ini begini. Kalau tadi saya memaparkan itu menurut Ahmad Hifni di bukunya Menjadi Kader PMI gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan Anda menemukan atau teman-teman menemukan hal-hal yang berbeda, misal dari sudut pandang tertentu, itu nggak masalah, itu namanya sejarah gitu. Itu kira-kira.
terima kasih ya Oh, sahabat. udah. Iya, Siap. sudah meluangkan waktunya. Ya mungkin sekian